Ini ada lagi KW2. Muhammad itu yang ngebesarin siapa? Coba sebenarnya. Yang ngebesarin Muhammad siapa? Nah, kamu kan udah hatam bertubi-tubi juga nih ya. Saya bertanya nih. Siapa? Itu menurut sejarah yang kau tahu. Sebetulnya bukan dia lah. Abu Lahab. Abu Lahab lah yang memberi dia makan. Cuman Abu Lahab orangnya tegas, lebih bawa. Cuman dibilangnya orang sesat. Sampai namanya itu jadi gunjingan sampai sekarang. Yang di Indonesia disebutnya surat Al-Lahab. Al-Lahab siapa nih? Al-Lahab siapa nih? Abu Lahab ya pamannya juga. Pamannya sendiri. Sebetulnya kalau secara versinya ya Muhammad tak berbakti sebenarnya, tidak balas budi. Bagaimana perasaanmu, mah? Perasaanmu bagaimana setelah tahu begitu? Makanya di sini tuh di Indonesia lebih banyak itu orang supaya menghafal, hafalan gitu, membaca menghafal. Jadi tidak lebih lagi, tapi tidak mengerti secara jalannya. Jadi namanya Abu Lahab, dia yang memberi makan Muhammad. Abu, nama Abu ya, ada abu-abunya. Cuman dia orangnya tegas. Kalau orang tegas itu sulit disetir mah. Orang yang memiliki karisma sendiri itu sulit disetir. Nah, kalau sulit disetir dibilangnya nggak akur, ngelawan. Yang mana-mana namanya bakti, yang muda lah berbakti sama yang tua. Bukan yang tua harus sujud, harus nurut sama yang muda. Ini tentang makanan ya. Jadi bahwa Muhammad juga dikasih makan oleh Abu Lahab. Bagi Bapak ngomong istri dua apa ya? Diam kau. Ini lagi bukan bahas bini. Media pertama. Kagak ada. Tadi bilang istri Fir'aun. Mana sih? Ini ada videonya di sini kok. Gimana? Lain ceritanya, lain lagi. Kau dengarkan baik-baik. Ini lagi tanya mama nih, udah khatam nih, bertubi-tubi nih. Makanya kita video nih, mumpung lagi bau-bau bulan-bulan suci tuh. Ramadan. Jadi itu mau jangan biasa begitu dong, mau agak ditegapin dikit dong. Pokoknya bengkok pat atau begitu. Iya. Jagung. Bahkan sebagian orang katanya bilang nggak boleh sebut Nabi itu cuma nama doang gitu. Ya sebenarnya sih boleh-boleh saja, tak ada yang larang tuh. Nah ini cuy, mama kan selama ini ya dari umur kecil gak sholat, baca Quran terus, tapi memang tak maknanya, artinya dia malah nggak ngerti yang dia baca. Maka setiap habis maghrib sampai isya gitu, kadang-kadang kalau saya lagi kesel tuh dulu tidak kalau dulu tidak langsung kupeluk, langsung kubuka mukenanya dan jadilah kamu.
Aku dan di situ ya mah ya begitu mah. Oke kamu ya. Ya. Mah, kok kamu diem aja dan tanya teman? Yang ia tahu ya, Yeah. itu Abu Thalib itu pamannya, Abu Lahab pamannya, yang ngasih makannya juga nggak tahu siapa, nggak diceritain di situ. Nah ya memang sejarahnya itu memang yang sampai ke Indonesia juga tidak banyak diceritakan, termasuk ketika Muhammad mati itu sampai berapa hari tidak ada yang mengubur, tidak ada yang ngurusin. Karena apa? Rebutan tahta pemimpin khalifah. Sampai akhir ujuk-ujuk Abu Bakar jadi pemimpin khalifah menggantikan Muhammad. Nah di situ langsunglah pecah perang antara sahabat Nabi dengan keluarga Nabi. Susah juga kalau sebut Nabi kebanyakan, yaitu keluarga Muhammad dengan keluarga sahabatnya. Nah akhirnya terjadilah aliran yang namanya Sunni dan Syiah. Syiah itu mengikuti keluarga Muhammad, sementara Sunni, tadi saya sebut Syiah dulu ya. Wah, dan Syiah itu dari keluarga Muhammad, sementara Sunni dari keluarga sahabat gitu. Nah akhirnya empat khalifah itu ya saling bunuh terus adanya, saling bunuh gitu. Yang membunuh ya orang penghafal Quran, bukan orang yang ece-ece gitu. Nah itu sejarahnya. Dan yang ada di Indonesia itu ikut Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah, dibagi lagi Muhammad dan NU. Nah ini supaya sedikit kamu tahu, perjalanan agama itu begitu panas, penuh dengan pertumpahan darah gitu. Sampai di Indonesia apakah ada pertumpahan darah? Ya, jawabannya. Semua itu didorong ke perbukitan, semua didorong sampai terpojok. Nah yang terpojok di mana? Di Pulau Bali yang tersisa. Nah di Pulau Jawa itu ada biasanya di bukit-bukit. Jadi penyebaran agamanya itu kalau dibilang dengan lemah lembut apa tuh tidak, dengan peperangan. Makanya orangnya mudah sekali emosi, marah ketika kita ingatkan ini salah gitu. Nah makanya sekarang kena tulah juga, di dalam agama itu ada berbagai aliran loh. Bingung mana yang mau diikutin. Alirannya bukannya 1-2, tapi di Indonesia itu udah puluhan. Kamu pergi ke Sulawesi sudah beda rasa, walaupun agama di KTP-nya sama. Nah kamu pergi ke Maluku beda lagi rasanya.